di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Hari ini teman-teman, di hari Minggu ini saya ingin kembali membahas tentang sepak bola Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan review dari dua pertandingan Liga 1 tahun 2021. Match pertama yaitu Barito Putra versus Bali United yang dimenangkan Bali, dan match kedua adalah match dari Persib Bandung yang berhasil meraih kemenangan lawan Persita Tangerang. Pertama-tama saya ingin membahas tentang pertandingan antara Barito Putra versus Bali United. Saya harus pakai kacamata nih ya teman-teman kalau membaca. Jadi saya ingin memberikan analisa saya secara singkat, tapi seperti biasanya ya akan padat. Ini dia, kita tahu bagaimana Bali bisa memenangi pertandingan pertama mereka lawan Persik Kediri tanpa kehadiran seorang pengatur serangan. Kita tahu juga pengatur serangan sekarang telah mereka kontrak ya, pemain asal Brazil yang akan segera bermain bagi Bali United. Kita tahu Bali United juga mengandalkan seorang playmaker di lini tengah mereka. Sebelumnya adalah Paulo Sergio, tapi kali ini tanpa Paulo Sergio mereka mengandalkan pemain-pemain lain yang punya tenaga dan skill yang tidak kalah juga. Salah satunya adalah Kadek Agung, kemudian ada juga Rizky Pelu yang melakukan pergerakan-pergerakan cepat ke lini pertahanan dari Barito Putra. So, saya ingin dulu membahas tentang lineup dari kedua tim. Dari Barito Putra, yang saya suka dari Barito Putra bahwa mereka punya konsep untuk mengorbitkan pemain-pemain muda dan membangun fondasi tim agar tim ini dalam 2 atau 3 musim ke depan bisa bersaing untuk menjadi juara. Dan saya pikir itulah sebuah konsep yang baik yang menjadi contoh tentunya bagi klub-klub lain. Dan dari line up, Muhammad Riyandi, penjaga gawang yang masih muda, baru berusia 21 tahun, bermain lagi sebagai starter. Kemudian ada Bagas Kava, Azamat Baimatov, pemain baru dari Barito. Kita tahu bahwa Casio De Jesus belum bisa bermain karena masih cedera. Dandi Maulana, kemudian Muhammad Suryawan ya, Rifki ini ya. Kemudian ada Rizky Pora, kapten tim, Bayu Pradana, pemain senior, kemudian Lutfi Kamal, ada Abrizal Umanailo, dan di depan ada Rakic yang pernah menjadi top skor dari Liga 1 pada tahun 2018, dan Rafinha yang bermain sebagai second striker. Dari Bali United, Melvin Place, Spasojevic, Yabes Roni ya, 3 pemain di depan ya. Place bermain sedikit ke belakang, Yabes Roni bermain lebih ke depan, melakukan gerakan-gerakan cepat. Spaso sebagai target man, Rizky Pelu di tengah, Kadek Agung, Nuri, kemudian Michael Ora, William Pacheco, Leo Tupamahu, Andika Wijaya, dan Wawan Spiderwan. Kita tahu ini penjaga gawang yang punya pengalaman luar biasa. Dan kalau kita perhatikan perbedaan antara Barito dan juga Bali, bahwa Bali mengandalkan pemain-pemain yang punya pengalaman. Saya pikir usia hanya sebuah angka, dan terbukti juga di pertandingan ini bahwa staying power dari para pemain Bali itu sangat baik. Mereka bisa bermain kencang, bermain agresif selama 90 menit hingga memasuki masa injury time. So from the flow of the game, saya sudah bisa melihat bahwa Barito bermain sedikit bertahan. Tentu mereka akan mengandalkan counter atau fast break. Dan mereka mengandalkan 2 pemain di sektor wing, Abrizal dan juga Rizky Pora, untuk bisa melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Dan terbukti bahwa dari sebuah proses serangan yang mereka bangun, akhirnya Rakic bisa mencetak gol saat Rizky Pora memberikan bola kepada Rafinha. Rafinha ini ya, ini pemain yang penting sebetulnya nih. Sayang dia tidak bisa bermain konsisten selama 90 menit. Karena pergerakan-pergerakan tanpa bolanya tuh sulit dimonitor oleh para pemain dari Bali. Dia melakukan pergerakan tanpa bola yang tidak dimonitor karena memang Bali mengandalkan 2 fullback yang rajin menyerang seperti Ora dan juga Andika Wijaya, sehingga posisi dari Andika Wijaya itu kosong dan Rafinha bisa memberikan umpan yang diselesaikan oleh Rakic yang mencetak gol pertamanya di Liga 1 tahun 2021, good goal. Dan Bali perlu memberikan respons. Mereka memang terus menyerang tapi sulit sebetulnya juga menciptakan peluang karena defense dari Barito juga cukup baik. Namun akhirnya Rizky Pelu bisa mencetak gol setelah Andika Wijaya. Ya, lagi-lagi kita lihat peran dari fullback Bali United. Bali ini mengandalkan 2 fullback untuk maju menyerang karena Bali tidak bermain dengan wingback. Dan Andika Wijaya yang kerja sama dengan Yabes Roni mengirimkan crossing ke dalam kotak penalti, sempat ya terkena Spasojevic, tapi bola tersebut kemudian mengarah ke Rizky Pelu yang bisa melakukan penyelesaian yang baik. Dan Rizky Pelu ini berkali-kali teman-teman sebelum dia mencetak gol masuk ke dalam kotak penalti untuk berusaha mencetak gol. Jadi jika dari Barito ada pemain dari second line yang kerap maju melakukan pergerakan tanpa bola, maka dari Bali juga ada pemain lainnya yang berasal dari lini tengah yang sering melakukan pergerakan tanpa bola dari lini tengah, yaitu Rizky Pelu. Dan itu gol yang memang dibutuhkan oleh Bali sebelum mereka turun minum. Tapi ternyata
Bali bisa kembali unggul sebelum turun minum. Peran dari Melvin Place ini sekarang sudah berubah teman-teman. Tidak seperti musim lalu di mana dia bermain lebih ke depan, bermain untuk mendukung kinerja dari Spaso. Tapi di tahun ini saya perhatikan bahwa Melvin itu bermain lebih ke belakang, istilahnya sebagai second striker. Terbukti di match lawan Persik Kediri dia memberikan umpan kepada Rahmat, dan di match ini lagi-lagi dia memberikan umpan yang terukur terarah ke Spaso Jevic, di mana Spaso bisa melakukan placing header untuk menjebol gawang dari Riyandi. Kemudian di babak kedua kita tahu ada pergantian yang dilakukan oleh Coach Teko, melakukan penyegaran. Fahmi masuk, Fahmi kita lihat belum juga bisa memberikan perubahan ke Bali United karena dia bermain lebih ke dalam, tidak seperti Yabes Roni. Kemudian ada counter substitution yang dilakukan oleh Coach Jajang, ya kan, dia memainkan Miftah Sani, memainkan Kahar Muzakar, kemudian Fadil Sausu masuk. Fadil Sausu beberapa kali bisa membuka pertahanan dari Barito dengan umpan-umpan jarak jauhnya. Benny Oktovianto masuk. Sebetulnya Barito bisa saja mencetak gol penyama kedudukan kan. Mereka juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Miftah Sani ya, yang tendangannya itu terkena tiang. Kemudian Benny coba untuk memanfaatkan rebound tersebut, tapi bisa ditangkap oleh Wawan. Kemudian Wawan juga ada melakukan save dari Benny. Jadi overall kalau kita perhatikan bahwa Bali itu bisa menang karena Bali memanfaatkan kedua fullback mereka dan juga pemain-pemain dari lini tengah untuk melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola yang efektif. Barito Putra bekerja keras, Barito Putra sebetulnya bermain baik, tapi dalam variasi serangan mereka tidak bisa menerapkan variasi serangan yang dibutuhkan untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Bali yang di lini pertahanan. Padahal para pemain Bali di lini pertahanan ini tentu akan sulit untuk mengandalkan speed. Tapi para pemain Barito tuh lebih banyak mengandalkan permainan dari wing play yang bisa ditutup juga oleh kedua fullback dari Bali United. So this is a good win for Bali United. Artinya mereka dalam 2 pertandingan awal bisa memenangi 2 pertandingan tersebut, dan mereka juga bersama dengan Persib Bandung berada di zona papan atas, dan ternyata selisih gol mereka juga sama loh teman-teman. Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua yang saya siaran kemarin teman-teman, yaitu Persita Tangerang versus Persib Bandung. Kita tahu Persita dan juga Persib menang di first match mereka. Persita menang lawan Persipura Jayapura dan Persib menang lawan Barito Putra. Persita Tangerang musim ini merekrut pemain-pemain baru dalam usia produktifnya, di mana kita tahu bahwa Coach Widodo Ceputro mengandalkan sepak bola menyerang. Strategi yang selalu dia terapkan dimanapun dia melatih. Sebelumnya yang saya ingat di Bali United yang membuat Bali bersaing di papan atas di Liga 1 tahun 2017. Dan di match ini sayang saja Persita belum bisa menurunkan semua pemain asing mereka. Tetapi pemain-pemain lokal yang turun semuanya saya pikir bermain baik di pertandingan ini. Sayangnya bahwa mereka tidak bisa mengimbangi staying power dari para pemain Persib. Kalau kita melihat dari starting lineup, maka Persita Tangerang mengandalkan pemain yang sama di posisi starter seperti yang diturunkan oleh Coach Widodo di match pertama lawan Persipura Jayapura. Trihamdani, Muhammad Toha, Edemiter dan Agung Prasetyo, ini 2 duet center back yang tangguh, sulit untuk dilewati oleh para pemain Persib. Kemudian Edo Febriansyah di posisi back kiri, ada Aditya Giggs, ada Harrison Cardoso, pemain bagus ini asal Brazil. Pergerakan-pergerakannya lincah, dia juga bisa memberikan passing-passing akurat, dan dia juga yang memberikan assist atau passing kepada Irsyad Maulana yang mencetak gol bagi Persita di match ini. Kemudian Taufik Febrianto adalah breaker di lini tengah, di depan Irsyad, Ahmad Nur Hardianto dan Aldi Al-Akia. 3 pemain cepat yang merepotkan pertahanan dari Persib Bandung. Bagi Persib, Wander Luiz sebagai striker tunggal, di belakangnya ada Ezra, di sebelah kiri ada Esteban Vizcara, di tengah ada Rashid dan Klok, dan di sebelah kanan ada Febri Haryadi. Bukan Freds Butuan yang dipilih, tetapi Esteban Vizcara. Asumsi saya adalah agar Esteban bisa memberikan passing-passing akurat yang dibutuhkan oleh Wander atau juga Ezra Walian. Di belakang Ardi Idrus, Victor Igbonevo dan juga Nick Kuipers bersama Bayu Fikri. Di penjaga gawang ada Natsir. Dari jalannya pertandingan, kita lihat bahwa kedua tim dari menit-menit awal sudah membangun serangan mereka untuk mencetak gol cepat. Masalahnya bahwa mereka tidak bisa membentuk passing game yang dibutuhkan, sehingga lebih banyak mengandalkan umpan-umpan daerah, long ball passing yang justru tidak efektif. Bagi Persita Tangerang, mereka memang mengandalkan kecepatan dari para pemain mereka di depan, tapi dari tengah mereka hanya mengandalkan Harrison. Jadi Harrison ini gerak-geriknya betul-betul dikawal ketat, sehingga itu memaksa Aldi dan juga Irsyad Maulana untuk juga turun ke tengah untuk menjemput bola. Itu yang membuat Ahmad Nur Hardianto juga sesekali juga turun karena memang tidak ada suplai bola yang begitu baik dari tengah.
Padahal kita tahu Harrison Cardoso ini adalah perannya sebagai pengatur serangan. Tapi memang dia dikawal ketat oleh McClough, itu yang saya perhatikan. But still, Harrison masih bisa keluar beberapa kali dari kawalan McClough atau juga kadang-kadang dari Rashid. Dan bagi Persib, masalahnya lagi-lagi nih adalah delivery. Crossing-crossing yang tidak akurat, yang dilepaskan, apakah itu dari Esteban Vizcarra, dari Febri, atau juga dari Ardi, atau juga dari Bayu Fikri. Maka itu Rashid harus juga ikut mendukung serangan, menjadi penghubung kepada dua penyerang yang berada di depan, Ezra dan juga Wander Luiz. Saya pikir masalah ini belum bisa dibenahi oleh Coach Robert Rene Alberts. Apa itu masalahnya? Yaitu crossing-crossing yang akurat dari kedua sektor flank. Karena Persib kan mengandalkan permainan dari kedua sektor sayap. Jika itu bisa dibenahi, maka saya pikir akan lebih banyak gol yang bisa dihasilkan oleh Persib Bandung dan tidak memaksa pemain lain dari second line untuk mencetak gol. Klok mencetak gol dari free kick di first match. Klok adalah pemain yang bermain di lini tengah. Rashid kali ini mencetak 2 gol. Dia adalah gelandang serang. Jadi perlu juga para striker ini sudah bisa berkontribusi. Caranya seperti apa? Yaitu suplai bolanya sudah harus baik kepada mereka. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan Wander Luiz atau Ezra juga. Mereka bekerja keras. Wander Luiz turun ke tengah, Ezra juga turun ke tengah. Ezra bahkan coba bermain di sektor sayap. Febri juga bermain bagus, tapi sayangnya end passingnya yang tidak akurat. Esteban juga bekerja keras, tapi sayang passing yang diperlukan itu tidak bisa dia berikan di match ini. Dan kita perhatikan bagaimana Rashid sebagai pemain dari second line coming from behind merepotkan para pemain Persita Tangerang. Dan Rashid bisa mencetak gol pertama di match ini. Kita lihat ada kombinasi permainan antara Klok dan Vizcarra. Vizcarra sebetulnya coba untuk memberikan umpan kepada Febri, karena itulah pola serangan dari Persib, yaitu mengandalkan kedua penyerang sayap mereka atau kedua pemain sayap mereka, dan ternyata bola tersebut terkena pemain Persita dan mengarah ke Rashid. Dan Rashid sebelumnya sebetulnya sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Umpan yang diberikan oleh Wander Luiz di mana ditepis oleh Tri Hamdani, dan kemudian Rashid bisa mencetak gol pertama bagi Persib Bandung di match ini, di mana di dalam kotak penalti dia mendapatkan bola liar, tendangan yang keras, tapi placingnya juga bagus. Saya terkesan melihat penampilan dari Rashid. Dia tenang di atas lapangan, padahal kita lihat matanya tuh sudah bengkak ya, karena duel dengan Cardoso, tapi tetap dia bisa melakukan placing yang sempurna. Tidak mudah lakukan itu loh teman-teman. Kita kan hanya melihatnya dari layar kaca. And setelah itu Persita terus ya keluar menyerang, tapi tidak mudah juga untuk melewati Kuipers atau juga Igbo Nevo, di mana Kuipers dan Igbo Nevo ini sering keluar dari posisi mereka untuk lakukan pressing. But still Persita menciptakan juga beberapa peluang yang juga menyulitkan para pemain Persib yang berada di lini pertahanan, seperti kita tahu Ardi Idrus ya, yang beberapa kali harus jatuh bangun mengatasi gerakan-gerakan cepat dari Irsyad Maulana atau juga Aldi Al-Akya. Dan Persita akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Gol yang cantik dari Irsyad Maulana, tendangan dari luar kotak penalti. Irsyad juga mencetak gol di first match-nya lawan Persipura Jayapura. Kita lihat peran dari Cardoso begitu besar. Dia bisa memberikan umpan sontekan lah ya, seperti itu kepada Irsyad Maulana yang melakukan syuting dari luar kotak penalti, membobol gawang dari Natsir. Setelah itu kita lihat bahwa Persita lebih percaya diri untuk keluar menyerang. Mereka coba untuk mengganggu konsentrasi para pemain Persib, tapi tetap saja kita lihat bahwa solidnya lini tengah Persib itu menyulitkan Persita untuk membangun serangan dari tengah. Tapi para pemain Persita ini dari kedua sektor wing ini cukup mengganggu Ardi dan juga Bayu Fikri. Bahkan Bayu ini sulit untuk keluar menyerang. Dan pada saat dia menyerang, dia sering terlambat turun kepada posisi awalnya. Maka itu beberapa kali McClough yang bisa melakukan covering di daerah yang terbuka. McClough ini bermain lebih defensif di pertandingan ini. Dan Nick Kuipers terpaksa harus keluar karena cedera tampaknya, dan Ahmad Juprianto yang masuk. Jupe juga bermain sangat baik di match ini, beberapa kali melakukan halauan, dan ada beberapa perubahan lagi yang dilakukan oleh Coach Robert Rene Alberts. Saya suka Coach Robert Rene Alberts karena dia bisa memberikan respons terhadap kesulitan yang dihadapin oleh para pemainnya. Seperti yang dia lakukan di first match lawan Barito Putra kan, pada saat dia lihat kedua sektor sayap ini tidak berkembang, maka dia menarik keluar Febri dan juga Freds Butuan. Kali ini dia menarik keluar Esteban Vizcarra dan memainkan Beckham Putra. Dia menarik keluar Bayu Fikri yang sering out of position, memainkan Supardi Nasir, memainkan Geoffrey Castillion, menarik keluar Febri Haryadi. Artinya lagi-lagi nih dua pemain yang bermain di sektor sayap ditarik keluar, and Beckham Putra yang terlibat dalam proses gol kedua yang dihasilkan oleh Persib Bandung dari Mohamed Rashid. Kita lihat bagaimana proses serangan dibangun. Ardi Idrus memberikan bola kepada Beckham Putra, Beckham memberikan bola kepada Rashid. Rashid masuk ke dalam tanpa diberikan tekanan oleh para pemain Persita dan bisa melakukan finishing yang sempurna. Tendangannya tidak keras kali ini.
Ya, pelan tapi pasti membobol gawang dari Tri Hamdani. Apa yang kita pelajarin dari dua pertandingan antara Bali versus Barito dan juga Persita versus Persib, bahwa jika ada deadlock yang terjadi, maka pelatih itu perlu memberikan respons agar bisa merubah permainan dari timnya. Kita lihat dari Bali, bagaimana Rizky Pelu, ya setelah 15 menit dia lebih sering maju ke depan, tentu untuk mengganggu konsentrasi para pemain Barito. Persib juga kita lihat, pada saat sulit untuk mencetak gol lagi, maka Coach Robert Rene Alberts melakukan pergantian pemain yang bisa merubah permainan Persib menjadi lebih menakutkan lagi dari segi serangan yang coba mereka bangun. Memang tidak banyak peluang dari Persib, ya karena itu dia, delivery bolanya saja belum rapi. Bagaimana menciptakan banyak peluang dan sepertinya memaksa para pemain dari second line untuk ikut membantu serangan. Dan harus berhati-hati jika mengandalkan pemain dari second line untuk keluar menyerang, karena bisa saja ada counter yang dilakukan oleh tim lawan yang tidak bisa diatasin. So good match antara Barito versus Bali dan Persib versus Persita Tangerang, dan kita tahu kedua tim ini sekarang berada di papan atas di urutan nomor 1 dan 2, dan mereka yang saya baca sih jadwalnya akan ketemu pekan depan. Tentu akan terjadi duel yang hebat antara Persib dan juga Bali United. Kita tunggu saja nanti duel yang hebat di antara kedua tim itu. Bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar kalian, bisa memberikannya di kolom komentar di bawah konten ini. Dan seperti yang selalu saya request, please give a positive comment. Tolong berikanlah komen-komen yang positif dan juga yang bijak, ya. Kita perlu sportif dalam menanggapi sebuah kekalahan dan juga dalam menanggapi sebuah kemenangan. No hit, only football. Salam sepak bola.